Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerah-Nya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku. Jalan-Mu tak terselangi, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku. Jalan-Mu tak terselangi, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera Kau berikan pada kami ya Tuhan. Tiada
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah kita pada pagi ini untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih pada pagi ini. Roh Kudus pimpin kami, buka hati pikiran kami, untuk kami dapat mendengar setiap sabda firman-Mu. Urapin hamba-Mu dan berikan kuasa bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada pagi ini, cara menilai seseorang. Nah, saudara kasih Tuhan, tidak bisa dipungkirin bahwa ketika kita melihat orang lain, hal yang pertama sekali yang kita lakukan adalah menilai mereka. Tetapi hati-hati, jangan sampai penilaiannya itu berujung pada penghakiman. Karena tak seorang pun yang berhak menghakimi selain dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Lagian dengan menilai dan menghakimi orang lain, maka kita akan kehilangan kesempatan mengenal seorang lebih dekat. Dan secara tidak sadar, kita mulai membangun batas-batas. Padahal batas itu sudah dihancurkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, ada cara-cara yang kelap dilakukan dalam menilai seseorang. Sebaiknya hindarilah. Karena kasihlah sesamamu, apapun keadaan mereka. Karena semua kita manusia di mata Tuhan adalah sama. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada suatu perumpamaan yang mengatakan, jangan menilai buku dari luar. Mendingan dapat buku komik yang sampulnya sederhana daripada sampulnya bagus, tapi ternyata isinya tidak menarik. Namun sayang, meski kita tahu prinsip itu sejak dahulu, pada prakteknya tetap saja susah dilakukan. Ketika kita bertemu dengan orang yang pertama kali, langsung kita memberikan nilai pada penampilannya. Itu adalah hal yang sering sulit dihindari, saudara-saudara kasih Tuhan. Ingat tidak, ketika Samuel berduka karena Saul hendak mencari raja selanjutnya untuk Israel. Waktu itu Tuhan memberitahukan Samuel untuk menemui Isai. Karena Tuhan sudah memberi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja bagi Israel. Lalu ketika Samuel pun pergi menemui Isai. Di antara anak Isai, Samuel pun melihat satu demi satu. Samuel melihat Eliab. Langsung Samuel terkesima melihat Eliab yang tinggi besar. Mari kita baca 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab
aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian kita juga menilai seseorang. Tidak seharusnya memandang dengan rupanya saja, baik atau buruk penampilannya. Kita harus belajar untuk melihat orang itu dari hatinya, seperti Allah melihat seorang manusia dari hati. Melihat buah kasih yang dihasilkan oleh sikap dan caranya. Nah, saudara, menilai seseorang dari mendengar gosip-gosip. Sering sekali bahkan kebanyakan orang yang gampang tergerinci dari lubang gosip ini. Mempercaya apa kata orang tanpa menguji dan melihat terlebih dahulu. Menceritakan dan menilai orang lain sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Apalagi jika orang itu tidak menyakiti dan tidak ada urusan sama sekali dengan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, semua manusia hanya Tuhan yang bertanggung jawab dan menghakimi manusia, bukan kita. Rata-rata anak muda zaman sekarang sengaja berkesimpungan ke dalam dunia gosip, dan setelah mengenal orang itu dengan dekat, baru tahu ia tidak seperti yang digosipkan. Maka dengarkan orang dengan gosip itu sangat berbahaya. Ketika kamu dihadapan dengan gosip, maka sebaiknya periksa dulu kenyataan, fakta. Jangan terlalu termakan gosip, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, di surat Rasul Paulus di Efesus pasal 4 ayat 29. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara kasih Tuhan, menilai orang, jangan juga menilai masa lalu mereka. Setiap orang di dunia ini memiliki masa lalu. Semua di dunia ini pasti pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang mereka sesali. Itu sebabnya kenapa kita perlu menghargai masa lalu orang lain. Tidak usah mendefinisikan orang hanya karena keputusan yang salah di masa lalu mereka. Tetapi lihatlah mereka sekarang, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka miliki. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara masa lalu, maka kita semuanya tidak bisa maju ke depan. Semua orang punya masa lalu. Tapi orang suka sekali gosip tentang masa lalu. Walaupun sekarang dia sudah bertobat, dia sudah menjadi anak Tuhan yang baik, dan bahkan dia sudah hidup benar, masih tetap digosipi dengan masa lalu dia. Saudara juga punya masa lalu. Lantas apa Tuhan melihat dari masa lalu saudara? Jika iya, mungkin dia tidak ingin berteman dengan mengasihi saudara-saudara dalam detik ini. Apakah begitu saudara? Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Ketika saudara mau datang di hadapan Tuhan, dan saudara menyesal perbuatan saudara, dan saudara minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saudara buka hati untuk terima dia sebagai juru selamat, maka hari itu semua dosa, semua masa lalu kamu tidak perhitungkan lagi. Yang penting adalah sekarang apa yang kamu perbuat, sekarang apa yang kamu lakukan, itu yang paling penting. Sebagai orang Kristen, saya berpikir kita harus benar-benar belajar untuk bersikap melihat sebagaimana Allah melihat, bukan sebagai kita melihat sesama manusia. Saudara kasih Tuhan, sekarang akuilah kepada Tuhan bahwa saudara-saudara salah menilai mereka dengan cara-cara seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Sekarang berubahlah. Jangan lagi menilai orang dengan penampilan.
Jangan lagi menilai orang dari masa lalunya. Jangan lagi menggosip orang. Saya berpikir Tuhan akan senang ketika anak-anak bisa melangkul sesamanya tanpa menggosipkan masa lalunya, tanpa melihat penampilannya. Seperti Tuhan terima saudara-saudara dari apa adanya. Mengapa kita tidak bisa terima saudara kita dan teman kita dengan apa adanya? Saudara-saudari kasih Tuhan, maka kita jangan menghakimi orang. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 24. Ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimlah dengan adil. Nah saudara, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Kita tidak bisa dengan menilai seseorang dengan penampilan. Saya jadi pendeta sudah 19 tahun. Banyak yang saya lihat dari penampilan orang biasa-biasa, tapi hatinya begitu mencintai Tuhan. Banyak yang berpakaian kelihatannya begitu rohani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita nggak tahu. Yang tahu hati itu Tuhan, bukan kita. Tak ada satu manusia bisa membaca hati manusia. Perkataan bisa manis, perbuatan bisa manis, hati siapa tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Yesus mau kita meniru, tidak menilai orang berdasarkan apa yang kita lihat. Saudara kasih Tuhan, kita akan bahas 3 hal yang sangat mempengaruhi pandangan kita terhadap orang lain. Pertama, janganlah menilai berdasarkan suku dan bangsa. Jangan menilai orang suku dan bangsa. Setiap manusia di dalam bumi ini sama di hadapan Tuhan. Tidak ada suku, tidak ada bangsa, semua sama. Manusia tetap manusia. Umur manusia ada batasnya. Apa yang manusia cari adalah mencari tempat tinggal, makan, minum, dan pakaian. Tidak ada lebih dari itu. Semua suku sama, semua bangsa sama. Kedua, jangan menilai berdasarkan hal materi. Jangan. Kalau orang lihat itu orang yang punya materinya banyak, belum tentu hatinya orang yang baik. Kalau saudara menilai orang materinya itu sangat-sangat kekurangan, belum tentu hatinya jahat. Jangan menilai seperti itu. Kalau saudara mau menilai orang itu, bergaul dengan dia, masuklah dalam kehidupannya, baru saudara bisa menilai hatinya bagaimana. Dan ketiga, jangan menilai berdasarkan umur. Apalagi zaman sekarang, jangan main-main sama anak-anak muda. Anak muda sekarang itu hebat-hebat. Anak muda sekarang itu kaya-kaya. Mereka pintar-pintar dibanding pada zaman saya. Jauh. Jangan kita sok menghakimi anak muda. Jangan sok kita mengatur anak muda. Saudara, anak muda lebih ngerti daripada usia-usia seperti kita. Mereka menguasai netizen, mereka menguasai sosial media. Semua informasi lebih lengkap daripada apa yang kita ketahui. Jangan menilai seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita menilai seseorang? Ada ditulis di Alkitab di dalam surat Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kasih Tuhan, saya senang pada ayat ini. Sangat jelas sekali. Saudara, di ayat 17 dia berkata, apa yang dikatakan? Cara memandang menilai seseorang itu dengan saudara seiman di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, adalah orang yang jadi manusia baru, ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru datang. Jadi kau sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah terima Tuhan. Anda saudara-saudara, tidak ada hak lagi saudara untuk mengungkit masa lalu orang-orang dan menilai masa lalu siapapun. Jika saudara masih mau menilai orang-orang di masa lalunya, berarti saudara belum bertobat. Saudara masih manusia lama. Karena saudara pun punya masa lalu, tapi saudara sudah menjadi orang baru dan orang pun tidak berhak menilai saudara lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, yang lebih lagi kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus mati untuk semua orang, supaya kita yang masih hidup tidak hidup lagi hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Dia yang sudah mati dan hidup kembali bagi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya pernah menilai Kristus dan orang lain menurut standar manusia. Rasul Paulus juga dulu seorang yang sangat jahat, membunuh semua pengikut Kristus. Tetapi saudara, ketika dia bertobat, banyak juga orang menilai dia seperti itu. Tapi dia berlaku baik dan menjadi orang yang baik, dan menciptakan suasana yang baik, dan berlakukan yang baik, ucapkan kata yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik. Dan lalu sudah berlalu, saudara kasih Tuhan. Nah, untuk apa? Menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran. Dan saudara, agar semua orang memahami dan mengenal Kristus, dan manusia menurut pengetahuannya atau mengenal perspektif yang salah. Saudara-saudara kasih Tuhan, penilai mereka berdasarkan apa? Pandang manusia, bukan pandang Allah. Rasul Paulus mengajarkan untuk memiliki cara pandang yang baru. Cara pandang Rasul Paulus yang Rasul Paulus ajarkan kehidupan, tidak menilai dan kepentingan diri sendiri, tetapi menilai sesama dengan cara pandang yang Kristus miliki. Tentu hal ini akan banyak mengingatkan kita bagaimana kita memandang orang lain. Adakah kita sudah menjadi manusia baru? Bagaimana cara pandang baru kita? Bagaimana Tuhan Yesus Kristus memandang saudara? Sederhana kan saudara? Bagaimana kita menilai orang lain terlebih saudara seiman kita? Dengan bertanya, bagaimana kasih Kristus kepada mereka? Ketika kita bertemu dengan saudara kita yang lemah, yang gagal, yang putus asa, apakah penilaian kita berikan kepada mereka? Saudara, kita harus bisa mengasihi mereka. Kita harus menompang tangan mendoakan mereka. Kita harus mendukung mereka, memberi semangat. Seperti saudara yang dapat anugerah yang begitu besar. Seperti saudara dikasih Tuhan begitu besar. Maka jika saudara dapat kasih karunia begitu besar oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan dapat memandang saudara dengan baik. Sebagaimana Kristus memandang saudara. Kristus mengasihi saudara tanpa melihat masa lalu saudara, tanpa melihat semua dosa saudara. Tuhan Yesus melihat hati saudara. Mari saudara belajar cara pandang orang seperti Tuhan Yesus Kristus memandang kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan. Sangat menegur hati kita, sangat menegur cara hidup kita. Yang sudah menerima Engkau sebagai Juru Selamat, masih kita suka ungkit masa lalu orang. Masih dengan cara pandang kita sendiri. Engkau mengajar kita untuk hidup cara pandang kita seperti Tuhan Yesus Kristus memandang kita. Bukan memandang masa lalu, tapi memandang hati kita. Dan melangkau sesama dengan mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapa kami yang surga, terima kasih atas ingatan-Mu untuk kita hidup seperti-Mu. Kira kuasa Roh Kudus pimpin kami,
supaya kami tidak lagi menghakim orang dan tidak lagi menilai orang dengan cara pandang kita. Dan ampunilah semua kesalahan kami. Kira kuasa Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ingat cara menilai seseorang jangan dengan cara pandang kita. Mari kita belajar seperti Kristus memandang kita. Kristus memilih kita tanpa gosip kita. Yesus memilih kita tanpa ungkit masa lalu saudara. Yesus memilih kita tanpa mengingat-ingat dosa saudara. Semua Yesus tanggung. Dan Yesus memperbaharui saudara menjadi manusia. Marilah kita juga sebagai orang yang percaya belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan dan bagaimana Yesus memandang kita. Marilah kita juga belajar untuk memandang sesama, sehingga kita dimanapun akan jadi saluran berkat, bukan jadi batu sanjungan. Tuhan Yesus memberkati.